Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini tentunya kita berharap dalam menjalani hidup terus bergerak maju mengalami pertumbuhan yang semakin baik. Bukankah demikian yang dikehendaki oleh para pendengar renungan melekat dalam Tuhan? Untuk mengalami pertumbuhan yang baik, mari terus bergerak maju dan jangan pernah menyerah dengan keadaan dan masalah apapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang baik bagi kami, di mana kami ingin menyatakan untuk terus dibenahi dan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu dalam renungan ini, sehingga firman-Mu menguatkan kami, menginspirasi, bahkan menjadikan kami semakin kokoh di dalam Engkau, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki mental yang kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bergerak maju. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yosua 10 ayat 36. Demikian firman-Nya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. Kasih Kristus, kisah di Yosua 10 adalah kisah bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua menghadapi rencana serbuan dari kelima raja orang Amori, Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon dengan seluruh tentara mereka. Yosua mendengar akan hal ini, ia pun meminta bantuan kepada bangsa Gibeon untuk membantunya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Catat dalam Yosua 10 ayat 8. Melalui jaminan dari Tuhan inilah Yosua bergerak maju untuk berperang dari peperangan awal yang besar dan disusul dengan peperangan besar lainnya, sehingga terjadi perubahan di mana Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari peperangan. Tercatat dalam Yosua 11 ayat 23. Kekasih Kristus, demikian juga dengan setiap kita dalam menjalani hidup yang diperhadapkan dengan peperangan, baik dalam masalah ekonomi, keluarga, masa depan, pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya. Pada dasarnya ingin mengalami perubahan menjadi semakin baik, dan sesungguhnya Tuhan pun berkehendak agar setiap orang percaya terus bergerak maju mengalami perubahan, yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan kehidupan secara jasmani maupun rohani yang baik. Setiap kita harus terus bergerak maju menuju arah perubahan yang mengalami kemajuan untuk dapat mencapai kehidupan yang diimpikan. Impian itu seperti roda sepeda yang tidak akan berputar dan bergerak maju jika tidak dikayuh. Oleh sebab itu, bergerak dan lakukanlah hal yang dapat membuat mimpi kita terwujud. Jadi, jangan puas hanya duduk dan menunggu, sebab banyak hal besar yang dapat kita lakukan dengan cara terus bergerak maju. Karena itu awal perubahan. Perubahan hidup tidak dapat diukur dari seberapa sering ia beribadah dan melayani Tuhan, tetapi diukur dari mental, emosi, dan karakter yang merupakan proses menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Sebagai anak Tuhan, kita harus punya mental seperti batu karang di antara gelombang yang tetap teguh berdiri meskipun dihantam badai dan derasnya kekuatan air. Kita juga harus punya mental seperti domba di tengah serigala. Meskipun tidak memiliki senjata untuk bertahan, namun tidak pernah mengeluh ketika berada di tengah-tengah kesulitan dan ancaman. Berdasarkan hal ini, memiliki mental yang baik berarti apapun yang terjadi, baik atau tidak baik keadaannya, tidak akan pernah merubah keintiman atau kedekatan dengan Tuhan. Jangan menjadi orang percaya yang jika ada masalah sedikit lalu mudah putus asa, tawar hati, dan kecewa kepada Tuhan. Jika kita demikian berarti kita tidak mempunyai mental yang baik atau belum dewasa secara rohani. Jadi untuk membuktikan kita punya mental yang baik di dalam Tuhan, kita harus kuat ketika menghadapi masalah, tantangan, dan kesulitan.
Artinya, kita terus bergerak maju dan harus dapat melampaui masalah atau tantangan, bukan menghindar dari masalah dan persoalan sampai terjadi perubahan dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Kekasih, sikap seperti ini dapat dikatakan berani mati buat Tuhan. Sebab jika kita mati dengan Tuhan, maka kita pun akan hidup dengan Tuhan. Tercatat dalam 2 Timotius 2 ayat 11-13. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dimasukkan ke dapur api karena mempertahankan iman dan tidak mau menyangkal Tuhan dengan ikut menyembah patung raja. Mereka bergerak maju dan tidak menyangkal Tuhan. Kekasih, jangan sampai hanya karena masalah mental kita tidak kuat menghadapi tekanan dan ancaman. Untuk kita bergerak maju dan mulai terjadi perubahan, hendaknya ini harus menjadi kebiasaan-kebiasaan baru karena ini merupakan proses yang menjadikan kita lebih baik. Mengapa demikian? Karena Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita dalam semua aktivitas hidup kita berada bersama Dia. Karena ada jaminan bahwa bersama Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Kita semakin lama bersama Tuhan, semakin kita kuat. Dan apa saja yang kita kerjakan dan usahakan pasti berhasil. Maka dari itu, terus bergerak maju. Kita sebagai umatnya justru harus bergerak maju semakin bersungguh-sungguh mewujudkan kehadirannya sebagai garam dan terang dunia. Untuk itu, gereja atau umat Tuhan tidak boleh kehilangan rasa asinnya. Gereja harus terus bergerak maju dan terus menyala bagai pelita. Karena itu nilai-nilai Kristiani yang khas dan berharga harus semakin bergelora dalam keimanan kita. Inilah kunci perubahan dalam kehidupan. Hari ini kita diajak untuk memiliki kerohanian yang mampu membawa perubahan, yaitu dengan menggarami dan menerangi dunia. Mari kita terus bergerak maju dalam perubahan yang semakin baik untuk keluarga, gereja, dan dimanapun kita berada. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana firman-Mu sungguh memberkati kehidupan kami Tuhan. Di mana kami terus dibawa untuk semakin bergerak maju di dalam Engkau. Karena kami tahu apapun yang sedang kami alami itu merupakan proses agar kami menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin kokoh di dalam Engkau. Tidak pernah mengeluh sekalipun di tengah-tengah kesulitan dan ancaman, seperti domba di tengah-tengah serigala. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami. Kami mau terus bergerak maju sekalipun tantangan demi tantangan kami hadapi. Kami percaya sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ampuni segala kekurangan dan pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan bawa kami untuk terus semakin diubahkan, semakin tertanam dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.